Dua pangeran ini lahir pada waktu bersamaan. Diramalkan mewakili terang dan gelap. Anthony yang terlahir dengan mata berbeda dianggap anak iblis yang membawa bencana. Meskipun seorang pangeran, dia diperlakukan dengan kasar dan tidak pernah mendapatkan kehangatan atau cinta. Saat ini, Anthony sedang memilih pendamping belajarnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah ada seorang gadis yang akan mengubah takdirnya di antara mereka. Tidak ada satupun kandidat yang memilihnya. Jadi dengan lemah dan tidak berdaya, dia menarik sudut bajunya. Namun, dia masih tidak bisa menyebutkan nama gadis yang disukainya pada ratu. Saat ini, Emilia tahu dia akan memilih sang pangeran. Karena dia adalah seorang ahli hubungan masyarakat yang masuk ke novel yang telah dibacanya. Dan merasa kasihan pada Anthony yang menyedihkan. Selain itu, dia juga menjadi sebagai pemeran pembantu wanita yang harus berkorban. Demi mengubah nasib kedua orang tersebut, dia memutuskan untuk menggunakan kecerdikannya dan menjadi Tuhan. Untuk mengubah plot, lalu, pangeran tertua bernama Derek merasa diremehkan. Karena gadis ini tidak memandangnya sama sekali dari awal. Dan hanya menatap adiknya, dia berdiri dengan kesal dan menunjuk ke arah Emilia. Sambil berkata, saya akan memilihnya. Tanpa diduga, Emilia langsung menolak. Saya memilih Anthony. Namun pada detik berikutnya, dia merasa menyesal. Karena lupa bahwa dia sedang berada di lingkungan kerajaan. Karena menolak penguasa secara publik, dia takut semua akan berakhir di episode pertama. Dia pun mencoba menenangkan dirinya. Sebagai ahli hubungan masyarakat, dia telah mengatasi krisis seperti ini berkali-kali. Alis sang ratu berkerut dengan cemas. Saat bertanya mengapa gadis itu tidak ingin menjadi pasangan Derek, Emilia segera berlutut di lantai. Dan gadis kecil itu mengakui kesalahannya sambil berlinang air mata. Saya tidak layak. Pangeran Derek adalah pangeran terhormat. Tapi saya bukan salah satu dari 4 bangsawan agung. Sehingga tidak memenuhi kualifikasi. Kata-kata membosankan tersebut seketika membuat Derek kehilangan minat. Dan dia segera melambaikan tangan kecilnya untuk menyela penjelasannya. Ratu jelas tidak mempercayainya. Dan berpikir tindakan sang gadis yang langsung mengaku salah. Dan meminta maaf itu hanya berarti dia benar-benar takut. Atau sangat pintar. Dia menghadap Emilia dan berkata, selicik apapun kau, menolak pangeran di depan umum adalah kesalahan besar. Emilia tidak menyangka harus melawan ratu paling kejam di kerajaan. Dia pun segera menarik gaun ratu sambil memohon belas kasihan. Saya terlalu gugup tadi, jadi tidak tahu harus melakukan apa. Kalau Derek menginginkan saya akan melakukan perintah Anda. Dan tidak berani melawan sedikit pun. Sang ratu berpikir bahwa Emilia tahu bahwa dia lebih pantas bersama Anthony. Jadi dia mengucapkan kata-kata arogan dengan putus asa sebelumnya. Hal itu membuatnya menurunkan emosinya. Lalu berbalik dan berkata pada Anthony, menurutku gadis ini memiliki kepribadian yang baik. Dan dia jatuh cinta padamu. Jadikanlah dia pendampingmu. Anthony tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Lalu dia memandang Emilia dengan benci. Emilia sampai berkeringat dingin. Dan baru saat itulah dia menyadarinya apa yang telah terjadi. Dia dianggap sebagai mata-mata ratu. Dan membuat hatinya sedih. Sebenarnya aku adalah penggemarmu.